Halo, hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di Reading Tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Oke, kartu tarot ini hanyalah sebuah media ya. Apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak, anggap saja sebagai hiburan ya. Dan semoga juga bisa memberikan motivasi, kita klaim energi positifnya. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan ketika kalian mungkin membutuhkan solusi ya dari permasalahan yang lagi dihadapi saat ini, tentunya untuk masalah percintaan ya. Kita fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu ya, atau yang sudah lost kontak dengan kamu. Apakah dia menganggap hubungan kalian ini sudah berakhir atau tidak? Nah, ini lebih dominan yang no kontak ya. Apakah dia menganggap hubungan kalian sudah berakhir atau mungkin masih gitu ya. Kita lihat energinya. Kita tarik energinya. Oke, di sini ada Ace of Wands. Wow. Aku melihat seseorang ini di Ace of Wands ya, masih menganggap hubungan kalian ini bisa untuk dipertahanin. Itu yang kelihatan. Walaupun sebagian dari dia ini ngerasa mungkin hubungan yang lagi dijalani sama kamunya ini nggak worth it untuk diperjuangin ya, tapi aku melihat secara hati dia masih bertahan dengan kamu walaupun mungkin tidak ada pergerakan ya, masih belum stabil hubungannya sama kamu ya. Ini yang lost kontak ya. Aku melihat dia masih optimis ya untuk hubungan kalian ke depan masih bisa diperbaiki, walaupun dia masih diam membisu, tak ada kabar di sini ya. Tetapi secara hati, secara batin di sini masih terkoneksi denganmu. Oke, mungkin karena ego dia jadi belum bisa ya untuk benar-benar datang ke kamunya, atau mungkin gengsinya terlalu gede ya berterus terang sama kamu. Di sini ada satu ini ya, situasi yang dimana aku lihat dia dilema ya, mungkin dilema di sini. Mau pergi benar-benar ngelupain kamu, tapi dia nggak bisa, mencoba untuk mencari penggantimu ya, merasa bisa mendapatkan yang lebih baik dari kamu, tetapi setelah berjalan di sini dia tidak bisa ngelupain kamu. Dia berada dalam satu titik dilema aku lihatnya ya. Mau datang kemungkinan ada perasaan malu ya, karena sudah terlanjur lama diem denganmu. Terus mungkin ketahuan ada yang menghadirkan orang ketiga, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oke. Apakah dia menganggap oke? Di sini kartu Three of Swords ya. Sekarang baru dia merasakan ya apa yang mungkin selama ini kamu alami gitu ya, kayak perasaan terluka, terus dihianati, bahkan penyesalan ya, karena sudah meninggalkan kamu dan memperjuangkan seseorang yang salah. Nah, di sini penyesalan ingin kembali ya. Sebenarnya di dalam hati kecilnya dia masih menyayangi kamu, ternyata tidak mudah untuk melupakanmu. Itu adalah kesalahan terbesar yang mungkin kemarin dia mengira meninggalkan kamu dan menghadirkan Three of Swords ini dengan mempertahankan seseorang di sana ya, atau memperjuangkan seseorang yang menurut dia lebih pantas dari kamu. Pada akhirnya di sini dia mengalami satu penyesalan yang cukup dalam ya. Dia dilema pada akhirnya ya. Sudah terlanjur pergi dari kamu, tidak ada kontak ya. Di sini udah mencoba keras berpegang teguh bahwa apa yang dia jalani ya dengan orang barunya, atau memang seseorang yang
disembunyikan di belakang kamu, ya ini akan bahagia, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, ya malah merasakan rasa sakit di sini. Oke? Mungkin secara hati dia ingin menyampaikan, ya, ingin menyampaikan kalau sebenarnya dia ada rasa sesal, ya, karena sudah berbuat salah sama kamu. Oke. Dan selama ini di psikopan, ya, dia merasa perjuangan dia, ya, selama ini setelah pergi dari kamu itu tidak menghasilkan gitu ya, tidak membuat dia bahagia, tidak menghasilkan suatu kebahagiaan, tetapi malah menghasilkan suatu derita, ya, yang dimana dia malah menuai suatu karma di sini di Three of Swords. Oke. Harapan dia bersama dengan orang barunya atau seorang yang dia perjuangin di sini tidaklah sesuai dengan apa yang dia mau. Pada akhirnya dia mengakhiri yang aku lihat, ya, di Three of Pentacle, ya, di Six of Pentacle, ya, di sini dia menganggap hubungan ini mungkin sudah selesai, ya, selesai secara ini, tetapi secara batin dia sangat tidak nyaman, ya, menyelesaikan hubungan dengan kamu secara batin, tetapi tidak nyaman, ya. Dia sendiri yang merasa gagal move on, yang terlihat dia sendiri yang tidak stabil saat ini, ya, karena sudah salah mengambil satu keputusan, terlalu terburu-buru, ya. Oke. The Devil, ada rasa tidak puas, ya, yang aku lihat, rasa tidak puas dengan apa yang saat ini terjadi, kekecewaan, kemarahan sedang dominan di dalam kehidupannya karena dia merasa harapannya hancur, ya. Di sini dia lagi menjalani karmanya juga, menjalani karma yang aku lihat, ya, berada dalam satu titik dilema. Dia merasa kamu sudah bahagia dan bisa melewati hari-harimu tanpa kehadiran dia. Oke. Tanpa kehadiran dia kamu bisa bahagia. Menurutnya seperti itu saat ini kamu, ya. Oke. Kita akan melihat lagi di Two of Pentacle, ya. Mungkin ada yang memperhatikan kamu diam-diam. Di sini merasa kamu itu sudah bahagia, sudah bisa move on dari kegagalan hubungannya, ya. Dari kegagalan hubungan dengan dia tentunya di sini, ya. Semenjak dia break sama kamu mungkin mencoba untuk upgrade diri, ya, intinya memperbaiki diri, fokus dengan apa yang kamu inginkan, ya, tidak berlarut-larut memikirkan dia, ya. Menurutnya saat ini kamu lagi baik-baik saja, bisa bahagia atau bisa move on dari dia. Ada yang perhatikanmu diam-diam dari sosmednya, dia selalu ingin tahu apa yang kamu post, ya, yang kamu posting, intinya, ya, yang kamu hadirkan di sosmed kamu, dia selalu pengen tahu, ya. Mungkin ada yang memantaumu dengan akun palsu, ya. Jadi banyak drama dari seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu ini untuk mengetahui kehidupan kamu selanjutnya itu seperti apa, ya. Jadi banyak drama yang dia hadirkan, mulai dia mengalami sakitnya hati dilukai, ya, penyesalan yang saat ini merasa terpuruk karena perjuangannya mempertahankan seseorang dan ngelepasin kamu itu ternyata nggak tepat, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi di energi devil, ya, mungkin satu pengkhianatan.
menyesalnya dia sudah memutuskan kamu, udah selesai dengan kamu. Tetapi di Five of Wands di sini ya, ketika dia mengambil langkah baru ya bersama dengan seseorang ya di belakang kamu, itu tidak cukup bisa menghapus bayanganmu ya, tidak cukup menghapus kehadiran kamu di hatinya, itu yang kelihatan. Tetapi malah di sini kayak ada perasaan geram dan tidak terima di Two of Pentacle melihat kamu bisa hidup tanpa dia, atau kehadiran dia ini seolah-olah kamu menganggap dia tidak penting saat ini gitu, kayak ada perasaan marah aku lihat ya. Oke. Kita bawa enjoy ya, kita relax ya. Oke, kita akan tarik lagi energinya. Wow, di of One ya. Dan di sini aku lebih melihat dia ini memang lagi tertatih ya, tertatih karena merasa hancur, dibohongi gitu. Selesai denganmu dan selesai juga harapan dia bersama dengan orang baru setelah pergi dari kamu beberapa bulan. Dia tahu ternyata ketulusannya disia-siain ya. Dia merasakan bagaimana posisinya saat ini gitu loh, pernah menjadi kamu gitu ya, menjadi seorang kamu yang dulunya dia cuekin karena terlalu ego, terlalu mempertahankan prinsipnya sendiri, mau menang sendiri gitu ya. Dia pada akhirnya mengalami ya, sudah berkorban, memperjuangkan dengan tulus, sudah yakin bahwa yang dia pilih ini yang terbaik, tapi nyatanya di belakang dia dibohongi. Ya begitulah ya, namanya hukum karma, tabur tuai, seperti itu. Jadi apa yang pernah dia tanam ya mungkin ke kamu atau yang lain gitu, saat ini dia lagi menuai. Satu persatu diperlihatkan ke dia ya, bahwa seseorang yang pernah mencintainya itu adalah kamu, yang benar-benar tulus memberikan yang terbaik, yang selalu ada untuk dia, mensupport secara lahir dan batin gitu ya, secara finansial juga. Oke. Di Queen of Swords, terus pandangan dia ke kamu saat ini adalah seseorang yang lebih elegan, lebih tegas, lebih berkarisma. Kalau kalian seorang maskulin yang lagi menonton videoku ya, dan dia merasa keputusan yang dia buat untuk ninggalin kamu itu saat ini kok keadaannya terbalik gitu ya. Kok kamu malah lebih merasa bahagia tanpa dia gitu kan. Itu yang membuat dia di sini sedikit ada sinis ya ke kamunya, dan ada perasaan nggak oke juga gitu kan ya. Jadi berhati-hati, mungkin kalian ada punya seorang mantan yang tidak terima untuk bahagia, ada seorang yang ngeghosting, tiba-tiba masih memperhatikan apa yang kalian hadirkan di media sosial ya. Dia selalu hadir, aku lihatnya ada energi seorang seperti yang lagi kamu fokuskan ini melihat ya, memperhatikan kamu dari jauh, itu yang gue lihat ya. Walaupun tidak ada pergerakan tapi ngebatin, tahu ngebatin ya, memikirkan kamu diam-diam, bahkan mungkin batinnya entah hatinya entah bergumam apa ya, mungkin ikut bahagia atau kesal melihat kamu sudah baik-baik saja di sini tanpa dia gitu ya. Wow, di sini ada Three of Cups ya. Ini memang semua berbalik ke dia gitu ya, di Three of Cups, di Four of Cups ya. Di sini dia merindukan sebenarnya, merindukan kehadiran kamu ya, merindukan kehadiran kamu yang dimana pernah mencintai dia,
Nah, sebagian dari seseorang yang kalian fokuskan ini kayak memutar ulang ya, mungkin ada ini ya, kenangan-kenangan yang masih bisa dia lihat, yang masih bisa dia kenang bersama dengan kamu karena no komunikasi ya. Tetapi itu akan semakin membuat dia sedih, aku lihatnya, penyesalannya ya, dimana kamu yang dulu selalu hadir dalam kehidupan dia, memberikan support, ngasih dia semangat intinya ya, untuk menjadi seorang yang lebih baik, tidak takut akan sesuatu yang dia hadapi di dalam hidupnya ya. Dan sekarang kayak berbalik gitu ya, di Three of Cups ini dia merindukan semua ya yang pernah kamu beri, tapi saat ini udah enggak dia dapetin dari kamu gitu kan ya. Dan di Four of Cups ini mereka tuh ada yang benar-benar kayak gini ya, memastikan kamu ini sudah benar-benar tidak mau lagi dengan dia, atau hanya sekedar gengsi ya untuk kembali sama dia. Nah, mungkin dalam waktu dekat atau saat ini udah ada yang ngasih sinyal kayak kamu ada feeling kalau dia ini belakangan kayak sengaja memancing ya, sengaja mencari perhatian kamu ya, untuk mungkin komen ya, berkomentar di status media sosial dia kayak gitu. Aku lebih melihatnya dia benar-benar merindukan momen-momen dimana pernah ya bersama dengan kamu dulunya, pernah diberikan cinta tulus ya. Memang penyesalan selalu datang di belakang ketika dia sudah mendapatkan pengkhianatan, tetapi kembali lagi kepada diri kamu, apakah mau untuk yang kedua kalinya, intinya udah ngebatin pernah dia menghadirkan seseorang di dalam hidupmu, pernah menyakiti kamu, apakah seseorang seperti ini yang akan diterima kembali? Tentunya yang aku lihat secara spesifik, kamu tidak akan tenang dalam hubungan ya, karena kamu masih terpatok dengan pengkhianatan dia. Terus kamu takut ketika diberikan kesempatan dia mengulangi satu kesalahan yang sama, mengabaikanmu ya, walaupun tidak menghadirkan orang ketiga, tetapi perlakuan dia yang udah nggak baik ke kamu itu juga membuat mental kamu down. Mungkin bagi seorang pelaku ya, itu mudah untuk kembali, tetapi seorang yang korban intinya yang sudah disakiti itu tidak mudah untuk melupakan ya. Luka batinnya itu lebih dalam. Pelaku sama korban itu tentu beda rasa di sini ya. Oke. Itu kembali kepada kamunya nanti. Oke, di bottom the deck kita lihat ada The Emperor ya, The Emperor di sini. Dia tidak akan pernah berubah sebenarnya kalau dilihat secara ego ya. Secara ego di sini dia akan tetap mempertahankan egonya, makanya dia belum datang sampai saat ini walaupun sudah ada rasa penyesalan tuh ya di kartu The Emperor. Oke, kita akan lihat Oke, sebenarnya sesuatu yang kamu butuhkan saat ini ya, seandainya dalam kebingungan ya, ketika menonton video ini di Four of Wands ya, kamu butuh seseorang yang ngerti, paham, sadar gitu ya.
Segala sesuatu tidaklah harus kamu yang memberikan kode atau sinyal gitu, apa yang kamu mau. Tapi di sini pengertian pasangan, ya, waktu, walaupun tidak banyak tetapi setidaknya berkabar, ya, seseorang yang menganggap kamu ada di dalam kehidupannya. Itu yang saya lihat, ya, bisa menjadi tempat ya untuk kamu berkeluh kesah ketika memang ada masalah, ya, bisa dijadikan sandaran gitu ya ketika kamu butuh memang, ya. Jadi seperti itu yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini, adalah pasangan yang sama-sama bisa mensupport, yang mengerti, ya. Jangan sedikit-sedikit dibilang kamunya bucin, sedikit-sedikit dibilang kamunya ngatur, bukan begitu. Intinya sama-sama ngerti, itu aja yang kamu butuhkan sebenarnya saat ini di dalam komitmen, ya, dengan seseorang. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan. Di Queen of Wands, didengarkan, ya. Di Queen of Wands ini kamu bisa mencapai mungkin kesuksesan, ya. Standar sukses kamu di mana, ya. Terus kamu minta disupport gitu, ya. Mungkin kamu butuh apa gitu, pasanganmu ini ngerti. Gimana sih namanya seorang yang dispesialkan, yang dianggap susahnya kamu, dia juga ikut ngerasain, setidaknya ikut membantu gitu. Ini yang kamu butuhkan tuh saat ini tuh seperti ini gitu lah, ya. Ya. Yang begini nih yang kamu butuhkan saat ini. Kita ambil lagi satu kartu, ya, yang kamu butuhkan. The Five of Pentacles. Ini tentunya menyangkut tentang kesejahteraan, ya, kesejahteraan dan keberlimpahan, masalah finansial, ya. Pingin seseorang yang tulus aja, tidak ada modus gitu, ya. Mungkin kamunya ada seorang independent woman, terus kamu seorang yang sudah maskulin benar-benar ada gitu. Pingin pendamping itu yang apa ya, tidak selalu memandang apa yang kamu punya, entah itu kelemahan, entah itu kelebihan gitu, ya, apa adanya, natural. Kamu tuh maunya seperti itu, kayak gitu, ya. Sama-sama gitu, saling mengerti satu sama lain gitu, tidak terlalu banyak drama gitu, ya. Mungkin ada yang pingin membangun bisnis bareng, berjuang bareng gitu kan, ya. Bukannya saling memanfaatkan. Bisa jadi salah satunya kamu sudah bertemu dengan pasangan romantis yang kamu cari, ya. Kalau saat ini kamu belum ketemu dengan seseorang ini, jadi ini akan hadir, ya, ke dalam hidupmu. Ini adalah afirmasi yang positif, energi yang positif. Kita klaim, ya, seorang yang ngerti datang, ya. Belahan jiwa, kamu akan menemukan belahan jiwamu, ya. Akan menemukan belahan jiwa, atau bahkan di sini sudah bertemu dengan soulmate-nya, saat ini udah stay gitu, ya, sudah saling memahami, udah merasa ngeklik satu sama lain, ya. Ini perjalanan cinta kamu, ya, ke depannya, entah ini dengan siapa gitu, ya, tapi akan bertemu. Bebaskan dirimu, waktunya untuk ambil kendali hidupmu. Sepertinya ada yang ingin melepaskan seseorang, ini akan terjadi, ya. Kamu akan bisa mengambil hak diri kamu sendiri apa, ya. Tidak harus ditekan, kamu tidak harus diintimidasi gitu, ya, dalam hubungan. Oke, ini karir dan keuangan. Masalah keuangan adalah faktor dalam percintaanmu sekarang, ya. Ini untuk yang lagi mengejar karir, ya. Mungkin ada yang bekerja keras pasangannya, ya, lagi mengejar impiannya. Jadi masih ada penundaan-penundaan yang dimana kayak kamu mungkin harus sedikit sabar gitu, ya, untuk menunggu seseorang ini kembali. Mungkin di negara orang,
atau kalian ini lagi beda kota gitu ya, untuk bisa menikmati momen liburan bersama. Ini harus nunggu waktu yang tepat, jadi kesadarannya di ini kan ya, dibangkitkan. Oke. Nah, untuk yang kalian mau ambil privat reading bisa ke kontak WhatsApp Halisa ya di bawah deskripsi video ini ya. Mungkin untuk yang booster energi, terus yang membersihkan ya, mungkin tentang masalah kesehatan, bimbingan, boleh hubungi Halisa. Oke. Semoga merasa terhibur. Next time kita akan berjumpa di tema readingan kartu tarot yang lain. Makasih untuk yang sudah mensupport ya, sudah like, sudah komen juga. Aku ngucapin makasih banyak. Maaf kadang ada yang tidak dibalas, tapi selalu ku baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.